Trek perjalanan cukup landai, namun tidak tanpa tantangan. Beberapa pohon tumbang menghalangi jalan, memaksa aku untuk melangkah hati-hati dan kadang harus memanjat atau mengitari hambatan-hambatan alam ini. Suara kicauan burung dan gemerisik dedaunan menjadi musik pengiring yang menenangkan. Di tengah kehidupan yang sibuk di kota besar, terkadang kita semua merindukan kesempatan untuk menjauh sejenak dari rutinitas dan menikmati keindahan alam yang masih asli. Selamat datang di episode 1, kisah seseorang yang memutuskan untuk merencanakan solo trip, berharap menemukan kedamaian dan petualangan di tengah alam yang memukau. Di belakang aku udah ada perlengkapan yang aku siapin dari hari-hari sebelumnya, tapi karena satu dan lain hal, ada beberapa barang yang belum sempat aku beli dan nanti akan dibeli saat keberangkatan. Note untuk kalian, kalau kalian tipe pelupa, sebaiknya jangan lakuin apa yang aku lakukan. Lebih baik untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum keberangkatan. Salah satu alasan aku melakukan solo trip ini adalah hidup terlalu singkat untuk berdiam diri dan hanya menikmati alam dari layar HP. Jadi saat ini aku udah berada di stasiun Manggarai dan transit ke stasiun Tanah Abang untuk melanjutkan perjalanan ke Rangkas Bitung. Selanjutnya akan menggunakan kereta menuju stasiun Serang. Layaknya main game saat kecil, kita sangat antusias dan berharap punya studio game sendiri. Namun saat kita mampu mewujudkannya, perasaan antusias dan semangat saat masih kecil sudah hilang. Begitu juga dengan petualangan saat muda. Perasaan yang kita hadapi tidak akan pernah sama lagi jika kita melakukannya saat tua nanti. Rencana awalnya cukup jelas, naik KRL sampai stasiun Rangkas Bitung, lalu melanjutkan dengan kereta lokal menuju Serang. Namun seperti yang sering terjadi dalam petualangan, rencana yang matang pun bisa berantakan. Setibanya di Rangkas Bitung, aku mendapati tiket kereta lokal menuju Serang sudah habis. Rasanya seperti tembok besar menghalangi jalan, tapi ternyata keberuntungan memiliki caranya sendiri untuk hadir. Di tengah kebingungan, aku bertemu Bang Diki. Dia adalah karyawan swasta yang bekerja di Jakarta dan sedang dalam perjalanan pulang ke Anyer. Seperti aku, dia juga kehabisan tiket kereta. Dengan cepat, kami bersepakat untuk melanjutkan perjalanan bersama menggunakan angkot dan bus. Bang Diki menjadi pemandu yang andal sepanjang perjalanan ini. Dia tidak hanya membantu mencari angkot dan bus, tetapi juga menjadi negosiator ulung, memastikan kami mendapatkan transportasi yang tepat dengan harga yang wajar. Sepanjang perjalanan kami berbicara tentang banyak hal, pekerjaan, hobi, dan petualangan yang telah kami alami, membuat perjalanan panjang ini terasa lebih singkat. Di Terminal Pandeglang, kami harus berpisah karena arah tujuan kami berbeda. Bang Diki melanjutkan perjalanannya ke Anyer, sementara aku melanjutkan ke Dermaga Sumur. Udah sore hari, udah hampir seharian aku di jalan. Banyak banget yang kecil.
Bentar lagi sampai di Pelabuhan Sumur. Setelah beberapa kali pindah bus dan angkot, akhirnya aku tiba di pelabuhan yang merupakan titik penyeberangan ke Pulau Pecang. Di Pelabuhan Sumur, tantangan baru menantiku. Penyeberangan menggunakan kapal biasanya hanya untuk rombongan, sedangkan aku sendirian. Namun di sini juga keberuntungan tidak meninggalkanku. Aku bertemu banyak orang luar biasa yang bersedia membantu. Di antara mereka, ada Bang Nurul, seorang pria baik hati yang mengerti situasiku. Dia menawarkan bantuan dengan memasukkanku ke dalam rombongan agar bisa menyeberang ke Pulau Pecang keesokan harinya. Di Pelabuhan Sumur, aku disambut dengan keramahan yang hangat. Orang-orang di sana menjamuku dengan makan malam, membuatku merasa diterima dan tidak sendirian. Sambil menikmati makanan, aku merenungkan perjalanan hari ini. Betapa banyaknya rintangan yang bisa teratasi dengan bantuan orang-orang baik yang kutemui. Perjalanan ini mengajarkanku tentang pentingnya keberanian untuk menghadapi perubahan rencana. Lebih dari itu, aku belajar bahwa di tengah kesulitan akan selalu ada orang-orang yang bersedia membantu. Sekitar pukul 4 pagi, aku bersiap menuju dermaga keberangkatan. Kegelapan masih menyelimuti langit. Udara pagi yang sejuk dan tenang menyelimuti pelabuhan. Aku berangkat dengan kapal 3, kapal terakhir yang berlayar hari itu. Sambil menunggu keberangkatan, aku menikmati suasana laut di dermaga, merasakan angin pagi yang sejuk menyentuh wajahku, dan mendengar suara ombak yang tenang. Nah, kita ini udah di Pelabuhan Sumur, udah di dermaganya, dan akan segera berangkat. Keberangkatannya itu harusnya pukul 5 subuh tadi pagi, cuman mungkin karena kapalnya belum datang, baru datang ini. Nah, ini kita pukul 6 baru berangkat. Saat kapal akhirnya berangkat, aku segera menuju dek dan duduk di depan kapal, siap menikmati perjalanan ini sendirian. Perjalanan yang aku bayangkan akan sunyi, ternyata berubah menjadi pengalaman yang penuh kehangatan. Di atas kapal, aku bertemu dengan para solo traveler lainnya. Pertemuan dengan mereka seperti menemukan teman lama yang sudah lama hilang. Energi positif dan semangat mereka seolah mengalir, memberikan kehangatan dan kegembiraan di tengah perjalanan ini. Setelah kurang lebih perjalanan 3 jam di atas kapal, akhirnya aku tiba di Pulau Pecang. Selamat datang di Pulau Pecang. Selamat datang di Pulau Pecang, sebuah pulau eksotis yang terletak di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya yang masih alami dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Pulau Pecang memiliki luas sekitar 450 hektar dan merupakan salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan keindahan laut dan hutan yang berpadu harmonis. Seperti namanya, Pulau Pecang sudah menjadi rumah bagi kawanan rusa liar di sini. Salah satu keseruan di Pulau Pecang itu kita bisa lihat langsung rusa di habitat aslinya di penangkaran Taman Nasional Ujung Kulon. Walaupun rusanya jinak, kita tetap harus hati-hati dan menjaga jarak agar rusanya tidak merasa terganggu.
Pulau Pecang terkenal dengan pantainya yang berpasir putih lembut dan laut biru yang jernih. Berjalan di atas pasir putih yang halus, sungguh memberi perasaan yang damai. Pulau ini menawarkan berbagai aktivitas menarik. Salah satu yang paling populer adalah snorkeling. Namun, aku memutuskan untuk tetap berada di kapal, menikmati suasana di tengah laut. Saat sore tiba, meskipun cuaca tidak begitu mendukung dengan langit yang sedikit mendung, aku menikmati sunset di atas kapal. Perjalanan di atas kapal memberiku perspektif baru tentang keindahan Pulau Pecang. Awan yang menggantung rendah dan matahari yang perlahan turun menciptakan pemandangan yang luar biasa. Matahari pagi menyinari Pulau Pecang dengan lembut, menembus rimbunnya dedaunan. Aku memulai perjalanan. Tujuan kali ini adalah Karangcopong, sebuah tebing terkenal yang menandai akhir dari perjalanan ini. Trek perjalanan cukup landai, namun tidak tanpa tantangan. Beberapa pohon tumbang menghalangi jalan, memaksa aku untuk melangkah hati-hati dan kadang harus memanjat atau mengitari hambatan-hambatan alam ini. Suara kicauan burung dan gemerisik dedaunan menjadi musik pengiring yang menenangkan. Sekitar 15 menit berjalan kaki, aku tiba di sebuah pohon besar yang menjulang megah. Ya, pohon Kiara. Ia adalah saksi bisu dari meletusnya Gunung Merapi di masa lampau. Ukurannya yang sangat besar dan akar-akar yang menjalar ke segala arah menyeratkan kekuatan dan ketahanan alam. Aku berhenti sejenak, mengagumi keindahan dan sejarah yang tertanam dalam setiap serat kayunya. Di tengah perjalanan, aku melihat sesuatu yang menggerakkan hatiku. Seekor rusa jantan dengan tanduknya yang gagah sedang berdiri di tengah jalan. Ia menatapku dengan mata yang tajam namun tenang. Kami saling memandang untuk beberapa saat, sebelum ia melangkah perlahan ke semak-semak, memberi jalan bagiku untuk melanjutkan petualangan. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 1 jam ini akhirnya membawaku ke tebing Karangcopong. Aku memandang lautan yang membentang luas di hadapanku. Deburan ombak yang menghantam karang menciptakan suara yang memukau, seolah-olah alam sedang berbicara dengan bahasa rahasianya. Karangcopong menandai akhir perjalanan kali ini. Namun bagiku, ini adalah awal dari banyak petualangan lainnya yang menanti di masa depan. Pulau Pecang dengan segala keindahannya telah menyajikan pengalaman tak terlupakan, mengajarkanku tentang kekuatan alam dan betapa berharganya setiap momen dalam perjalanan hidup.